Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan kumpulnya kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya, memberikan perlindungan kepada kita, kemudian menanamkan kekuatan pada diri kita untuk tetap bisa istiqomah dalam lingkaran pelaksanaan menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah jalan bagi diri kita untuk memperbaiki perjalanan kehidupan kita yang masih tersisa di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita terus duduk kemudian belajar agama, kita semakin hari semakin paham dan semakin mengerti fungsi daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Teman-teman kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan coba sedikit membahas materi yang berkaitan dengan menghindarkan diri kita dari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa terhindar dari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, topik yang sangat penting ini kemudian dia adalah merupakan mendasar dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, ya. Maka bagaimana caranya agar kita bisa menghindari adab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Untuk menghindari adab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara wajib yang harus kita lakukan. Sebab hal ini tidak boleh kita tinggalkan, dan ini adalah tanggung jawab bagi diri kita, dan konsekuensi dari tanggung jawab itu agar kita terhindar daripada adab Allah dan hukuman Allah adalah benar-benar menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, kemudian meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita dalam firman-Nya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka berikut kamu, ya, ketika kalian dalam kondisi selalu senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, ya, salah satu cara untuk kita lakukan agar bisa menghindarkan diri kita dari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu berada dalam keadaan istighfar. Artinya terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di samping kita beristighfar, kita diperintahkan juga taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesadaran akan pentingnya istighfar, memohon ampun kepada Allah, dapat menjadi solusi bagi diri kita agar kita terhindar daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Furqan ayat ke-70, Allah memberikan penjelasan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima.
Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan illa man taba, kecuali mereka yang mau bertobat, wa amila amalan salihan, kemudian mereka beriman. Setelah mereka beriman, wa amilah, mereka melakukan atau mengerjakan amalan salihan, perkara-perkara atau amalan-amalan yang baik, ya, amalan-amalan yang baik. Faulaika, maka untuk mereka yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah ganti kejahatan yang mereka lakukan, keburukan yang mereka kerjakan dengan kebaikan. Kemudian Allah katakan wa kanallahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa tobat yang tulus dilakukan seorang hamba ketika dia berlumuran dosa, kemudian dia banyak melakukan kemaksiatan, namun dibentengi dengan iman yang kuat, lantas diikut sertakan dengan amal yang saleh, maka dapat menggantikan keburukan yang dia kerjakan di masa yang lalu dengan kebaikan. Kemudian konsep ini juga bisa menghindarkan dirinya dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, memberikan penjelasan kepada kita dalam sabda Rasulullah SAW, innama yunzilullahu al-bala liyaghfira bihi dzunubal mu'minin. Kemudian ditegaskan wa innama yunzilullahu an-ni'ama liyashkurahal mu'minun. Innama yunzilullahu al-bala'a liyaghfira bihi dzunubal mu'minin. Ditegaskan kepada kita sesungguhnya Allah menurunkan bala bencana untuk menghapuskan dosa-dosa orang-orang kaum muslimin, ya, kaum mukminin. Kemudian wa innama yunzilullahu ni'ama liyashkurahal mu'minun. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan nikmat untuk orang-orang mukmin agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa berbagai ujian dan bala bencana yang kita hadapi adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian kita dengan kondisi demikian harus bersyukur, kemudian mengasah kesabaran kita dalam menghadapi ujian tersebut, karena ini adalah cara yang efektif untuk menghindarkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada hadis yang disampaikan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim, menyampaikan kepada kita, rahimallahu abdan qala qulan fafakkara fi qawlihi hatta yuwafiqa fi'lahu. Dijelaskan kepada kita, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berkata sesuatu lalu ia merenungkan apa yang dikatakannya sampai apa yang diucapkan sesuai dengan perbuatannya. Maka hadis ini menekankan kepada kita tentang pentingnya seorang hamba yang dia itu berkata sesuatu lalu dia merenungkan apa yang dia katakan sampai ucapannya itu sesuai dengan perbuatannya. Ya, maka kita harus pahami konsep-konsep yang sudah diajarkan kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah daripada perlakuan kita untuk menghindarkan diri kita daripada azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan menjauhkan diri kita daripada perbuatan yang bisa mendatangkan adab bagi diri kita dan hukuman bagi diri kita adalah merupakan sebuah keharusan yang harus kita lakukan, yang harus kita usahakan
sehingga kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah menjaga keharmonisan hidup. Ya, menghindari adab Allah itu berarti kita hidup sesuai dengan syariat yang akan menciptakan kehidupan yang harmonis dan bahagia. Kemudian faedah yang ketiga, tentu akan mendapatkan perlindungan dari bahaya. Maksudnya apa? Ya, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri kita daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk bahaya dan kesulitan. Lalu faedah berikutnya yang kita dapatkan adalah memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Menghindarkan diri kita dari azab Allah, kemudian memastikan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang berikutnya faedahnya adalah meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menjauhkan diri kita daripada dosa, kemudian kemungkaran, maka itu adalah merupakan hal yang memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah berikutnya yang kita dapatkan adalah mendatangkan ketenangan hati. Artinya hidup yang kita jalani dengan menjalankan ajaran agama secara konsisten, maka itu akan memberikan ketenangan batin dan kedamaian pada perjalanan kehidupan kita. Lalu faedah berikutnya yang kita dapatkan, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Karena dengan menghindarkan diri kita daripada perbuatan yang mendatangkan azab dan hukuman dari Allah, itu adalah merupakan sebuah keharusan, ya. Maka kita akan memperoleh kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita ketika kita mampu melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya yang kita dapatkan adalah menjadi teladan positif. Artinya apa, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Hidup yang kita jalani harus sesuai dengan ajaran agama kita. Maka kita akan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Kemudian faedah berikutnya yang akan kita dapatkan adalah mendapat pertolongan dari Allah dalam kesulitan. Ya, Allah akan memberi pertolongan dan jalan keluar bagi mereka yang menjauhkan dirinya daripada kemungkaran, kemudian mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah berikutnya yang kita dapatkan dari perkara di atas adalah mengurangi beban di akhirat. Artinya apa? Menghindari adab Allah di dunia berarti kita mengurangi beban hukuman kita di akhirat, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemaparan yang kita sajikan di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menghindarkan diri kita daripada azab dan hukuman Allah dengan selalu senantiasa berada di jalan yang benar, kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.